Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa harus di Arab? Karena itu sudah dinubuatkan, sudah diajarkan kemudian. Sudah disampaikan, baik melalui Al-Quran maupun melalui kitab-kitab para nabi. Akan datangnya sosok nabi yang berasal dari keturunan Abraham, di mana nabi ini sama seperti Nabi Musa. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus berasal dari bangsa Arab? Karena Nabi Ismail ini adalah batu penjuru yang dibuang, di mana keturunannya kelak akan menjadi cahaya bagi dunia. Selanjutnya, kenapa harus Arab? Karena bahasa Arab ini memiliki kemudian struktur kata, huruf, tanda baca dan seterusnya yang ruang lingkupnya mencakup beberapa disiplin ilmu. Dan satu lagi, firman yang datang kepada Allah dengan menggunakan bahasa Arab adalah kalamullah yang mudah dihafalkan dan sangat indah kemudian untuk dibacakan kepada seluruh penjuru bumi. Jadi Allah memilih bangsa Arab karena Allah sudah mencanangkan dari sejak awal Nabi Muhammad SAW itu dinyatakan berpindah dari tulang sulbi ke tulang sulbi berikutnya sampai kepada ayahnya, sampai kepada dirinya. Itu sudah dinubuatkan itu, Bang. Sudah diceritakan dalam Al-Quran maupun di dalam kitab-kitab sebelumnya. Sudah diceritakan Nabi Ismail itu keturunan siapa, Bung? Nabi Ismail jelas itu adalah anak tunggal daripada Abraham alaihissalam. Nah, ibunya siapa? Ibunya Ismail siapa? Ibunya itu adalah Siti Hagar, seorang anak raja dari Mesir. Nah, istri sahnya Ibrahim siapa? Dua-duanya sah. Dua-duanya sah. Yes. Yang dijanjikan itu siapa? Yang dijanjikan Sarah adalah anak tunggal. Atau iya, yang dijanjikan akan punya anak itu Sarah atau Hajar? Abraham. Iya, yang dijanjikan Abraham itu melalui rahim Sarah atau Hajar? Tidak dikatakan melalui Sarah atau melalui Hagar. Yang dijanjikan kemudian adalah Abraham. Iya, Abraham dijanjikan akan yang diberikan anak Abraham kan? Yang dijanjikan itu Sarah. Anda baca Bible nggak? Yang dijanjikan Sarah. Bible. Yang dijanjikan ya. Sarah. Tapi yang diberikan anak siapa? Nah, tapi Hagar, kan? Sarah akhirnya punya anak kan? Ya, tapi bukan anak tunggal. Iya, anak kedua. Siapa namanya? Anak Sarah siapa namanya? Anak Sarah Nabi Ishak. Iya, berarti terus Sah itu anak perjanjian siapa? Kok anak sah? Siapa? Berarti Anda ingin mengatakan bahwa Ismail itu bukan anak sah? Ya iyalah. Berarti Abraham ini bersinah. Hajar itu kan budak. Siti Hajar itu kan budak. Budak siapa? Ya. Karena ya. Budak siapa? Biar Anda belajar lagi ya soal Bible ya. Karena Siti Hajar itu budak dari Siti Sarah. Karena dia tidak sabar. Ya, Anda kafir yang nyamar ya. Sudah 100 tahun. Oh, ya, 100 tahun ngerasa yang lain diam aja. Enggak, saya agnostik. Oten, ya memang oten, pasti oten. Ya mengutuk Abraham pasti oten. Jadi menurut saudara, saya agnostik, enggak. Jadi menurut saudara, iya karena Anda sudah kecewa dengan agama Anda, jadinya Anda agnostik. Jadi menurut saudara, Abraham itu bersinah. Saya dengan Anda. Cuma jadi Abraham itu bersinah kan? Yang apa? Jadi Abraham itu bersinah. Anda nggak bisa jawab pertanyaan saya kan? Anda nggak bisa jawab pertanyaan saya kan? Anda bisa jawab pertanyaan saya enggak? Apa pertanyaan Anda? Istrinya sahnya Ibrahim itu siapa? Hagar sah. Katanya Anda ahli Bible. Hagar itu istri sah. Istri sahnya itu siapa? Hagar juga sah. Budak. Loh, saya tanya. Budak. Saya tanya kepada saudara. Ibrahim tidak sabar. Oke, saya tanya, apa yang menjadi tolak ukur Anda mengatakan Sarah itu istri sah? Lah, ya jelas dia istri pertamanya. Apa dasarnya Anda mengatakan dia sah? Dia sah. Apa alasan Anda mengatakan dia sah? Itu adalah istri yang sah. Apa alasan Anda mengatakan Sarah itu istri sah?
Jadi Siti Hajar itu sah. Saya tanya, sah, karena di Siti situ Hajar jelas sah nggak? ambillah Hagar menjadi Nah, istrimu, itu- lalu dia jadikan sebagai istri, sah. Itu Sekarang saya tanya, apa dasar Anda mengatakan Sarah itu istri sah? Itu kemauan. Saya kemauan Allah tanya, atau kemauan saya itu- tanya, enggak, saya apa tanya. dasar Anda Ambillah mengatakan Hajar. Sarah istri sah? Dengar. Ambillah Hajar sebagai istrimu. Itu kemauan Allah atau kemauan Sarah? Sebagai budak atau sebagai istri? Enggak, iya sebagai itu kan budak. Ambillah Ini saya tanya Hajar dulu, sebagai istri. sebagai istrimu. budak atau Enggak, sebagai istri? Sekarang itu Nangis, kemauan Sarah nakal. atau kemauan Inilah Sarah atau kalau kemauan orang-orang Allah? orang tak ada ilmu sok tahu. Enggak, Dapat kamu ini, nggak ada ilmunya, tampar ilmu mulutmu cetek. pakai sapu. Ilmu Enak. otakmu lebih gelap dari mas. Mulutmu itu, nyonyormu itu. Otakmu lebih gelap dari Nyonyormu itu kebanyakan kemauan makan Allah babi, atau kemauan nyonyormu tak ada ilmu. Jawab. Rasakan ini, rasakan. Kutanya lagi. Abraham mengambil Enggak, Hagar enggak, sebagai kutanya sama istri kau. atau sebagai budak? Enggak. Hei. Iya, sekarang yang ngambil Kutanya itu samamu, itu kemauan Sarah, Abraham kemauan Allah. mengambil Hagar ini sebagai istri Kutanya atau sebagai samamu. budak? Dasar tulul. Iya, sebagai itu kan budak dijadikan istri. Ingat. Dasar pelahap babi yang gini otaknya nggak pakai. Saya tanya ulang lagi, kalau kamu nggak jawab kamu turun ya. Gila kamu. Nah, kalau kamu nggak jawab kamu turun. Abraham mengambil Kamu Hagar nggak berani ini debat sama sebagai saya. budak atau mengambilnya sebagai istri? Jawab. Iya, itu kemauan Allah atas perintah Allah atau kemauan dirinya sendiri. Nakal. Udah turunin. Ayo, Manusia jawab. kucluk, penikmat kulub, turun. Kejadian 12 nomor 3. Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Dia tadi menuduh Abraham berzina. Berarti sama dengan dia mengutuk Abraham. Dengan mengatakan Ismail anak zina, Ismail adalah anak yang tidak sah, berarti kalau tidak sah berarti anak haram. Dengan mengatakan kemudian Ismail anak haram, berarti dia menuduh Abraham telah berzina. Inilah orang Kristen, pengutuk-pengutuk Abraham. Oleh karena itulah memang mereka tidak akan pernah sampai kepada kebenaran tanpa hidayah. Tidak akan pernah sampai. Otak mereka itu zungzang. Mustahil mereka sampai kepada hidayah kalau mereka masih menggunakan doktrin pembodohan. Ingat antara akhlak Sarah dan Hagar, kalau kita berbicara mengenai akhlak, Sarah itu pernah poliandri. Sarah pernah dua suami. Hagar mensucikan dirinya dari hal-hal seperti itu. Entah itu benar, entah itu salah, itu yang tertulis di kitabnya orang Kristen. Pada saat Sarah masih status istri yang sah dari Abraham, Sarah menikah dengan Fir'aun. Berarti Sarah pernah memiliki dua suami. Ini apa namanya? Lebih baik dituduh budak, tapi tidak poliandri. Lagian juga Hagar itu bukan budak. Hagar itu pelayan. Lain budak, lain pelayan. Kalau pelayan itu seperti saya, punya sekretaris, itu bukan budak saya. Itu pelayan saya. Pelayan di kantor saya, kedudukannya tinggi, orang yang paling intim dekat dengan saya. Orang yang mengerti tentang pribadi saya di kantor, sekretaris saya yang tahu. Itu bukan budak. Hagar itu anak dari seorang raja besar, Fir'aun, salah satu raja di Mesir. Karena kehebatan Abraham, maka raja Mesir ini menghadiahkan anak gadisnya sebagai pelayan pribadi, bukan sebagai budak, kucluk. Iya. Kalau sekarang itu sebagai aspek asisten pribadi, bukan budak. Bedakan budak. Yang budak itu yang diperbudak sama Mesir, Firaun. Justru keturunan dari Sarah lah yang pernah diperbudak oleh keluarga Hagar. Yang mana yang pernah diperbudak? Keturunan Hagar atau keturunan Sarah? Ayo. Kebalik, kucluk.
Balik. Sarah itu keturunannya pernah jadi budak. Kalau Hagar keturunannya semua jadi raja. Nah, itu yang betul. Tidak ada ilmu. Oke, kawan-kawan, sahabat, saya izin ibadah dulu kurang lebih 10 menit. Dilanjut dulu guru-guru yang ada di sini. Silakan. Siap.